Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Mursid Anditya, MSc, salah satu dosen dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner, Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai bidang pengajaran, terutama berkaitan dengan penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah pada kesempatan kali ini adalah epidemiologi dan zoonosis, yang dimana terdiri dari 2 SKS. Kemudian deskriptif dari mata kuliah ini adalah infeksi dan atau penyakit yang menular dari hewan vertebrata ke manusia dan sebaliknya. Kemudian jenis-jenis penyakit zoonosis, penyebab distribusi, cara penularan, diagnosis, kemudian pencegahan, pengendalian, dan pemberantasannya. Kemudian juga menjelaskan terkait dasar-dasar dari epidemiologi, akibat dan kejadian penyakit, kemudian juga pengambilan data dalam epidemiologi, teknik survei, serta perlaporan untuk pencegahan penyakit, kemudian mengendalikan dan juga pemberantasan dalam populasi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah kali ini adalah terdiri dari 4, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Yang dimana CPL 1 menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner, serta mampu memformulasikan penyelesaian permasalahan yang muncul berkaitan dengan penerapan teknologi veteriner termasuk permasalahan wirausaha. Kemudian CPL 2 ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, inovatif, dan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan solusi sesuai bidang keahlian secara berintegritas yang diwujudkan dalam dokumen saintifik. Kemudian CPL 3 ini mampu mengembangkan jaringan kerja, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, melakukan supervisi, melakukan evaluasi, dan mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat. Kemudian CPL 4 ini mampu mengaplikasikan penyusunan laporan hasil analisis data serta mengkaji hasil laporan dan dituangkan di dalam bentuk kertas kerja ilmiah. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut dengan CPMK. Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK pertama ini setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar epidemiologi, pola kejadian penyakit, dan menerapkan teknik kajian, pengambilan data, pengukuran epidemiologi, serta pelaporan kejadian penyakit yang terdiri dari CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Kemudian CPMK 2 ini setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penyakit zoonosis, etiologi, distribusi, dan menerapkan cara penularan, diagnosis gejala dan juga laboratorius, kemudian pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang dimana terkandung ada CPL 1, 2, 3, dan 4. Kemudian berikutnya ini hubungan antara CPMK, materi, bentuk pembelajaran, dan alokasi waktu. Pada CPMK 2, ini materi pembelajarannya ini adalah SAP, kontra perkuliahan, pendahuluan, kemudian berbagai macam penyakit zoonosis yang berkaitan dengan bakterial seperti Campylobacter, Salmonellosis, kemudian Leptospirosis, dan juga antrak, brucellosis, kemudian parasitik seperti trichinosis, cystinosis, kemudian toxoplasmosis. Kemudian ada juga seperti bakterial lainnya seperti bovine tuberculosis, kemudian paratuberculosis, kemudian zoonosis viral ini ya seperti rabies, avian influenza, dan lainnya. Kemudian bentuk pembelajarannya ini adalah ceramah dan juga dalam bentuk diskusi. Dan alokasi waktunya ini ada 7 kali pertemuan yang dimana masing-masing terdiri dari 2 kali 50 menit sinkron, 2 kali 60 menit ini tugas struktur, 2 kali 60 menit ini tugas mandiri. Sedangkan untuk CPMK kedua, ini materi pembelajarannya adalah zoonosis seperti viral, seperti Japanese encephalitis, Q fever. Kemudian untuk materi epidemiologi ini terdiri dari pengukuran frekuensi penyakit, segitiga epidemiologi veteriner, kemudian pengukuran besaran sampel, teknik sampel, pembuatan kuesioner, kemudian juga pengujian asosiasi, uji diagnostik seperti sensitivitas dan spesifitas, kemudian juga surveillance seperti kajian epidemiologi. Untuk kajian epidemiologi ada berbagai macam, baik analitik dan
deskriptif seperti untuk analitik adalah lintas seksional, case control, kemudian cohort, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa juga dijelaskan dan diajarkan mengenai pemetaan dan analisis spasial di dalam epidemiologi veteriner. Bentuk pembelajarannya ini ada ceramah, diskusi, studi kasus, dan juga untuk alokasi waktunya ini 7 kali pertemuan yang dimana masing-masing terdiri dari 2 kali 50 menit itu untuk sinkron, kemudian 2 kali 60 menit tugas struktur, 2 kali 60 menit ini tugas mandiri. Kemudian berikutnya metode penilaiannya dan keselarasan dengan CPMK. Ini kami menggunakan basis evaluasi terkait aktivitas partisipan, kemudian hasil proyek dan atau sering disebut dengan hasil PBL dan juga kognitif. Untuk aktivitas partisipan, untuk tugas ini 10% bobotnya, kemudian untuk hasil proyek ini terdiri dari UTS 20% dan UAS 20%. Sedangkan untuk kognitif ini untuk kuis ini ada 10%, UTS 20% dan UAS ini 20%. Kemudian berikutnya untuk akses media pembelajaran dan presentasi luring dan daring, semua materi yang kami berikan di dalam suatu pembelajaran ini kami upload di dalam suatu sistem website yang kita sebut dengan ELOG UGM HACID, yang dimana mahasiswa mampu untuk mendownload baik itu materi PowerPoint, kemudian video, kemudian juga bahan ajar, yang dimana nanti mahasiswa mampu untuk belajar mandiri di rumah. Kemudian kami juga ada WhatsApp group yang dimana bisa memudahkan komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Berikutnya, seluruh kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara luring, yang dimana kita face to face di dalam suatu kelas untuk menjalankan proses belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman belajar mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar seperti dari ceramah, kemudian diskusi, pembelajaran berbasis kasus, dan juga problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Morsitan Tias, MSc. Kebetulan ini diberi amanah terkait mata kuliah epidemiologi dan zoonosis, yang dimana pada mata kuliah ini sebenarnya lanjutan dari mata kuliah sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait mata kuliah zoonosis, yaitu terkait zoonosis viral seperti JE, Japanese Encephalitis, Q fever, kemudian ada bakterial Campylobacter, Salmonellosis, kemudian Leptospirosis, ada Toxoplasma, kemudian viralnya ada rabies dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait pengantar epidemiologi veteriner, kemudian besaran sampel dan teknik sampel. Nah, ini cukup penting buat adik-adik yang nanti akan mengambil penelitian ataupun melakukan kajian yang disarankan oleh dinas ataupun tempat bekerja nantinya, begitu ya. Ya, di dalam penelitian kita harus memahami dulu konsep epidemiologi veteriner terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya epidemiologi veteriner gitu ya. Nah, mungkin di sini saya bisa dibantu oleh adik-adik yang ada di sini, apa sih definisi dari epidemiologi veteriner gitu ya. Jadi mungkin saya bisa dibantu Dinda, ada yang tahu mungkin atau yang lain? Oke, baik. Jawab Morsin. Iya. Untuk epidemiologi sendiri, menurut saya itu adalah salah satu cabang ilmu atau ilmu yang membahas atau mempelajari tentang suatu penyakit, bagaimana distribusi, bagaimana determinasi suatu penyakit tersebut, bagaimana efek dari penyakit tersebut, kemudian bagaimana selanjutnya untuk pengendalian dan pencegahan penyakit tersebut, yang kemudian mengacu pada kerugian atau akibat dari penyakit tersebut. Sedangkan kemudian untuk mengarah ke epidemiologi veteriner sendiri tentunya membahas pada penyakit-penyakit yang ada pada hewan. Seperti itu, Bang. Iya, terima kasih untuk Dinda, ini jawabannya cukup bagus ya. Jadi memang sudah dijelaskan sebenarnya sama Adik Dinda, sebenarnya ini salah satu cabang ilmu ya, yang dimana memang ya memahami dan mengatasi tantangan terutama kesehatan hewan di dalam suatu populasi. Nah, di dalam suatu populasi ini kan banyak sekali keragaman apa namanya faktor-faktor yang dimana kita tidak tahu sebenarnya faktor apa saja
yang mempengaruhi penyakit itu terjadi. Nah, disinilah utamanya dari epidemiologi veteriner. Kita bisa memilah-milah faktor-faktor yang memang penting dan faktor-faktor yang tidak penting, sehingga kita ketemu tuh penyakitnya disebabkan oleh faktor-faktor apa saja. Dan di sini kadang epidemiologi veteriner itu sering digunakan seperti menggunakan modeling, kemudian kita juga bisa menganalisis statistik dan evaluasi ekonomi. Nah, secara istilah memang EPI itu adalah pada, kemudian demo populasi, kemudian logos itu ilmu. Jadi bisa dibilang ini adalah studi terkait populasi gitu ya. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih terjadinya interaksi penyakit di dalam populasi. Mungkin saya bisa dibantu ya. Sebenarnya interaksi itu kan ada korelasi antara agen, kemudian host dan juga lingkungan. Nah, kalau misalnya dari lingkungan itu mungkin eh, apa saja sih faktor-faktornya gitu. Kemudian kalau misalnya yang agen itu seperti apa? Mungkin saya bisa dibantu siapa ya? Mungkin Deka mungkin ya? Atau Ilham? Monggo. Baik dok, izin mencoba menjawab. Ah ya. Untuk aspek yang pertama itu ada agen. Nah, di sini agen itu ada beberapa faktor. Yang Mm-mm. pertama ada infektivitas, kemudian patogenisitas, dan juga virulensi. Kemudian ada aspek lain seperti host. Itu juga meliputi beberapa faktor seperti spesies, usia, jenis kelamin, kemudian keturunan, genotip, dan juga kondisi fisiologisnya. Kemudian tadi yang terakhir ada aspek lingkungan. Di sini meliputi cuaca, geografi, geologi, dan juga kualitas air. Seperti itu, dong. Iya, terima kasih untuk Dek Ilham ya, jawabannya cukup bagus dan banyak ya. Jadi memang benar ya, mungkin sudah mendapat ilmu waktu di awal kuliah, jadi sebelum-sebelumnya kan mendapat banyak informasi terkait ini. Jadi sebenarnya apa yang diutarakan dari Dek Ilham ini sudah benar. Jadi di dalam suatu penyakit itu bisa timbul karena adanya sinergi antara agen, host, kemudian environment. Di mana host itu akan terpengaruh oleh banyak faktor seperti environment yaitu manajemennya, geologinya, geografinya, food-nya, chemical, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana si agen itu bekerja, seperti infektivitasnya, kemudian patogenitasnya, virulensinya, imunologinya, bagaimana gitu ya. Sehingga bisa menyerang dan memperparah terjadinya kondisi penyakit di dalam suatu hostnya itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di materi sebelumnya, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penting. Di sini ada clinical disease, kemudian subclinical disease atau gejala dengan muncul klinis, kemudian ada yang subklinis. Nah, ini kita bisa ibaratkan gunung es ya, jadi analogi gunung es, di mana subklinis itu eh, tidak muncul ya, sebenarnya tidak muncul atau istilahnya tidak terlihat, tidak tampak gitu ya oleh dari pengamatan. Maka dari itu ini akan mempengaruhi bias ataupun faktor-faktor yang tidak bisa diketahui gitu ya. Dan ini menjadi hal yang penting. Kemudian yang penyakit klinik ini bisa muncul, kemudian juga terlihat oleh eh, pengamatan sehingga kita bisa melakukan pendekatan, pengobatan, pencegahan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang menjadi fundamental gitu ya. Dan kadang yang sering diabaikan adalah penyakit-penyakit yang klinik atau subklinik, mohon maaf. Jadi penyakit-penyakit subklinik yang sulit untuk dideteksi dan akan mempengaruhi penyakit gitu ya. Nah, di dalam analisis epidemiologi veteriner ini ada beberapa urutan ya. Jadi ini saya sudah mencoba merangkum kalau misalnya kita melakukan penelitian itu apa saja sih yang harus dipahami gitu ya. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah dan tujuan. Itu penting sekali ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan identifikasi ke apa namanya? Penyakit gastrointestinal di suatu daerah gitu ya. Jadi tujuannya apa? Apakah terjadi peningkatan penyakit di sana, kemudian perlu dilakukan intervensi dan perlu diketahui juga observasi stadinya, kemudian kita bisa tahu penyakitnya apa saja di situ sehingga kita bisa memberikan treatment dengan intervensi itu sendiri. Nah, dari identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian sudah ketemu, baru kita gali informasi sebenarnya
bagaimana sih virulensinya, bagaimana faktor-faktor itu bekerja gitu ya. Apakah manajemennya dan lain-lain. Ini kita harus gali-gali semuanya ya. Baru kita merumuskan hipotesis dan yang paling penting adalah desain penelitian ya. Jadi desain penelitian ini penting karena kita akan tahu arah dari penelitian itu sendiri, baik itu cross sectional, cohort, case control. Nah, ini nanti di desain penelitian ini akan kita bahas di next kuliah berikutnya. Kemudian ada penentuan unit sampelnya apa, kemudian outcome-nya itu apa, nanti yang mau dicari. Kemudian paling penting adalah teknik sampling karena ini akan mempengaruhi bias-nya ya. Kemudian tipe datanya untuk nanti analisis. Kemudian yang paling penting juga adalah besaran sampel. Dari semua ini memang ada next kelanjutannya terkait pembuatan instrumen, pengumpulan data, analisis data, kemudian interpretasi dan kesimpulan gitu ya. Secara umum seperti ini bagaimana kita bekerja begitu ya. Nah, berikutnya adalah kita memahami terkait jenis-jenis data. Nah, di sini mungkin saya bisa dibantu ya. Sebenarnya jenis data apa kualitatif dan kuantitatif itu apa ya, gitu. Jadi mungkin siapa ya di sini yang bisa bantu saya untuk siapa ya? Mungkin selanjutnya mungkin Anhaf ya. Anaf ya namanya ya. Saya agak ini. Baik, Dok, izin menjawab. Setahu Ya. saya untuk data kualitatif itu data yang berbentuk deskriptif, Mm-mm. kata-kata, observasi, atau deskripsi kegiatan atau pengalaman. Sedangkan data kuantitatif itu berupa angka dan dapat diukur secara statistik. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih Den Anhaf. Ini cukup baik ya jawabannya. Jadi memang benar ya, jadi data kualitatif itu sebenarnya data deskriptif. Tetapi di data deskriptif ini yang menarik adalah kita bisa mengubah data deskriptif ini menjadi nominal dan juga ordinal. Yang dimana ya kita tahu sendiri nominal dan ordinal ini adalah angka. Dan angka-angka ini nanti kita bisa lakukan analisis lanjutan, baik itu menggunakan apa ya statistik ataupun mau menggunakan frekuensi data, misalnya seperti itu, atau mau dibuat mean, standar deviasi, kemudian ada juga median, modus, itu juga bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga data-data deskriptif ini bisa kita lakukan gitu ya, transformasi gitu ya dengan nominal dan juga ordinal. Yang dimana nominal ini data kategorik yang tidak inheren itu atau urutannya non inheren gitu ya. Jadi seperti ras, jenis kelamin, warna bulu gitu ya. Kemudian ordinal ini data yang urutannya bermakna. Nah, umumnya ini dipakai seperti tingkatan ya. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana data itu apa namanya ordinal gitu ya. Seperti ringan, sedang, berat gitu ya. Kemudian tadi juga sudah benar dikatakan oleh Anhaf ini Anaf ya, mohon maaf ini. Jadi data kuantitatif ini dapat diukur secara numerik ya. Jadi kuantitatif dibedakan menjadi dua, data cons sama data continue ya. Data cons ini umumnya adalah bilangan puluhan positif. Jadi seperti jumlah anak hewan, jumlah yang terinfeksi, kunjungan klinik dan lain-lain gitu ya. Kemudian data continue ini data dalam rentang tertentu, baik itu dengan apa ya urutan yang bermakna dan juga yang tidak bermakna ya. Seperti misalnya yang bermakna ini adalah data rasio. Jadi dia harus ada nolnya. Misalnya suhu gitu ya. Apa rasio ya. Jadi ada tinggi, kemudian berat badan itu kan ada dimulai dari nol ya. Nah, untuk interval itu suhu contohnya atau tanggal kejadian itu kadang tidak harus dimulai dengan nol gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah suatu riset yang dilakukan, kita bisa mengambil apa poin permasalahannya apa, masitis, kemudian variabelnya adalah macam-macam seperti ini ya. Jadi kalau misalnya frekuensi pembersihan kandang ini mungkin saya bisa dibantu ya oleh siapa ya. Untuk selanjutnya ini mungkin ada Rasya ya, Rasya ini. Jadi kalau misalnya frekuensi pembersihan kandang ini menurut Rasya apa nih datanya, tipenya? Baik, Dok, izin menjawab. Menurut saya untuk variabel frekuensi pembersihan alas kandang itu termasuk ke dalam tipe data kategorikal ordinal karena variabel tersebut terdiri dari beberapa kategori yang memiliki tingkatan seperti 1 hari sekali, 2 hari sekali, dan lebih dari 3 hari sekali. Mungkin seperti itu, Dok. Ya, terima kasih untuk dirahsia ini benar sekali ya. Jadi memang
Kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk frekuensi data dia masuknya ke ordinal ya. Kemudian berikutnya frekuensi pembersihan alas kandang ini juga sama ya, mirip seperti yang di atasnya. Nah, untuk yang tidak ada urutannya, ini adalah data nominal, misalnya seperti penanganan kotoran ternak, jadi ditimbun, disimpan, kemudian melakukan treatment dipping, ya atau tidak. Nah, itu adalah data-data nominal, gitu. Jadi tidak ada urutan. Nah, kemudian dari data itu kita bisa move ke Excel, gitu ya. Kemudian baru kita analisis, gitu ya, seperti ini. Jadi kita bisa buat kategori gitu, 1, 2, 3, baru kita analisis datanya, gitu. Nah, berikutnya ini adalah contoh adalah data discrete ya. Jadi jumlah hewan gitu. Jadi tanpa ada koma gitu ya. Jadi seperti ini boiler, ini jumlahnya berapa, layer itu berapa, lokal berapa. Kemudian ini juga sama jumlah di hewan gitu. Jadi mungkin apa namanya saya kasih pointer ini seperti ini. Kemudian ini adalah data-data jenis deskriptif, discrete ya. Gitu. Kemudian ini data rasio yang dimana membutuhkan angka mutlak 0 ya, jadi 0 berapa persen sampai 100%. Gitu. Kemudian bisa interpretasi di peta, kemudian baru data lainnya juga ini adalah data interval. Gitu ya. Oke, seperti ini. Data interval itu tanpa 0 ya. Baik, untuk berikutnya adalah teknik sampling ya. Nah, untuk teknik sampling ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada teknik sensus dan sampel. Jadi kalau sensus itu kita ngambil dari seluruh populasi gitu ya. Tetapi kan mahal. Nah, karena mahal maka beberapa peneliti melakukan sampel ya, sampel. Jadi kita menghitung besaran sampel, baru setelah menghitung besaran sampel baru kita ambil gitu ya. Kita ambil dari perhitungan besaran sampel itu sendiri gitu ya. Jadi ini kegunaannya adalah untuk istilahnya selain lebih efisien, praktis, jumlah sampelnya tidak terlalu banyak, tetapi dengan menggunakan perhitungan besaran sampel dan teknik sampel yang benar, kita bisa meminimalisir bias gitu ya. Dan ini mungkin sudah dipahami juga waktu praktikum ya. Di praktikum sudah dijelaskan apa itu probability sampling dan non-probability sampling gitu ya. Jadi di waktu praktikum kemarin sudah dijelaskan apa sih non-probability sampling? Itu adalah pemilihan sampel yang diserahkan kepada peneliti gitu ya. Kemudian probability sample ini pemilihan sampel digunakan melalui proses yang disengaja sehingga mengurangi tingkat bias dan unitnya ini memiliki peluang terpilih yang sama gitu. Jadi cukup beda ya. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam pemilihan sampel. Dan ini sudah saya jelaskan juga di sini terkait probability sampling dan non-probability sampling, yang di mana probability sampling ini bisa menurunkan bias ya. Kemudian adil, kemungkinan untuk terpilihnya tinggi, dan efisien. Akan tetapi kekurangannya ini membutuhkan data yang cukup akurat gitu di dalam satu populasi. Gitu. Nah, sedangkan non-probability sample ini resiko biasnya tinggi. Karena apa? Karena kecenderungan pemilihan dari peneliti gitu ya. Terkadang sering subjektif dan kadang tidak homogen gitu ya. Nah, maka dari itu memang perlu kehati-hatian dalam menggunakan teknik sampel dari non-probability sample. Contohnya adalah convenient, purposive, snowball, kuota gitu ya. Jadi ini tergantung dari risetnya gitu ya. Kita harus melakukan kriteria inklusi maupun eksklusinya sehingga mengurangi biasnya itu sendiri. Ini juga sudah dijelaskan waktu praktikum ya. Nah, kemudian besaran sampel ya. Nah, ini yang paling penting ya di dalam besaran sampel. Dalam mengukur besaran sampel, ini kita harus memahami terkait ukuran populasi gitu ya. Apakah populasinya besar atau kecil gitu ya. Jadi dia faktor-faktor yang penting ya. Kemudian berapa sih tingkat kepercayaan yang kita pakai? Misalnya 95% atau 90% gitu. Semakin besar sebenarnya semakin bagus ya, sekitar 95% atau 99%. Kemudian kalau ada perhitungan margin error-nya ini juga lebih bagus sehingga akan mengurangi margin error yang kecil gitu ya. Mengurangi apa ya margin error-nya ya. Jadi lebih kecil itu lebih bagus ya. Kemudian variabilitasnya cukup homogen. Kemudian ukuran effect size-nya, power statistik. Nah, ini biasanya dipakai, yang studi-studi ini dipakai untuk yang studi-studi experimental study. Jadi ada perhitungan besaran sampel experimental study. Kemudian desain penelitiannya apa, ini juga penting karena itu pengaruh sekali. Kemudian tingkat atesin yang diharapkan. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita akan praktek ya, terutama proposif ya. Gitu. Jadi
pada kesempatan kali ini kita akan coba praktek sekalian ya untuk bagaimana menghitung besaran sampel di kajian apa namanya ARAS ya atau one presentation ya atau istilahnya one propositive ya. Kemudian juga melakukan deteksi penyakit ya, bagaimana menghitung besaran sampel penyakit. Jadi ada berbagai macam. Pertama ini adalah rumusnya ya. Jadi besaran sampelnya untuk deteksi penyakit. Nah, ini umumnya dipakai untuk ruang lingkup yang kecil ataupun pilot study gitu, ataupun di suatu peternakan-peternakan, kita bisa menghitung besaran sampelnya dan kita harus pahami betul jumlah populasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada jumlah populasi akan kesulitan nanti saat perhitungan seperti itu. Ini adalah contoh perhitungannya, nanti adik-adik bisa coba. Kemudian ini kalau misalnya menggunakan datanya dia min, tapi ini jarang ya. Paling umum itu kita menggunakan proportion ya, proportion proportion ya. Seperti itu. Jadi ada juga yang menggunakan min ini seperti ini, kemudian kita hitung seperti ini. Kemudian ini yang proporsi ya, proporsi sampling ya. Ini yang paling sering ya. Rumusnya seperti ini, C kuadrat kali P buka kurung 1 dikurang P ditutup kurung, terus habis itu margin error kuadrat. Nah, tetapi rumusnya juga ada yang lain seperti 4PQ per R kuadrat. Itu juga sama sebenarnya. Sebenarnya hanya berbeda huruf saja ya, tetapi secara prinsip itu sama. Jadi adik-adik bisa menggunakan formula ini untuk menghitung proporsi sampling ya, seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti adik-adik bisa buka, ini websitenya sudah saya share di di grup WhatsApp, yang dimana nanti adik-adik bisa coba, namanya adalah EpiTools untuk menghitung besaran sampel di dalam suatu populasi ya, sehingga untuk penelitian ini cukup bagus ya. Dan di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara bekerjanya. Kita hanya cukup memasukkan di sini ya, misalnya 30%. Nah, 30% ini kita ambil dari mana? Dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Baru kita kalkulasi. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sebenarnya saya ada satu hal. Kalau misalnya jumlah populasinya terbatas, bagaimana, Pak? Nah, ini misalnya kita sudah tahu populasi di suatu daerah, tetapi jumlah sampel kita cukup besar ya. Nah, maka kita bisa menghitung dengan formula ini, gitu ya. Nah, di software yang tadi, yang online tadi, adik-adik bisa lihat juga, ketemu, gitu ya. Dan ini adalah kuis, misalnya adik-adik pelajari, kemudian nanti adik-adik bisa jawab kuis yang sudah saya berikan di sini. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi batas waktunya itu adalah pertemuan selanjutnya gitu. Oke, begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.